Buat para juri, lu beli katembat sama korek kuping besi. Kali conge lo segede-gede gini nih. Ya, artikulasi nggak jelas, artikulasi nggak jelas. Harus cerdas, harus cermat tuh kuping lo. Ya, buat MC juga jangan suka cuci tangan. -5, -5. Oke lo kayak cebong. Hei budek, kau itu udah salah ngotot. Yang salah itu bukan artikulasinya, tapi kupingmu yang budek dan perlu dikorek. Tolol. Dewan juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan juri berhak memberikan nilai -5. -5 untuk kuping Kak Indri Wahyuni yang sebagai pejabat di MPR RI sekaligus Dewan juri di lomba cerdas cermat ini. Ya Kak, pergilah Kak ke THT, ya gunakan BPJS. Kalau nggak ada BPJS pakai UHC Kak. Kak, dikorek kuping itu Kak, mana tahu ada tronton masuk ke dalam kuping kan. Dadi juri cerdas cermat wis macak budek kupingmu. Mentae kon dadi pejabat, micek barang matamu iku. MC ini barang iku ya ngono. Iki ngono cerdas cermat cuk. Bawa perasaan mbok kira gendakan ngono ah. Mbone ancuk ngono. Saudara-saudara sekalian mungkin sudah menonton tragedi cerdas cermat yang bikin heboh dan memalukan itu. Bagi saya, tragedi cerdas cermat itu adalah cerminan dari tingkah laku pejabat-pejabat elit-elit kita yang disimbolkan oleh Dewan Juri. Bagaimana mungkin seorang peserta yang sudah menjawab dengan presisi justru dianulir dan dijatuhi hukuman -5, sementara peserta lain yang membeo jawaban serupa malah dipuja. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang telanjang yang dipertontonkan tanpa rasa malu di depan publik. Sikap juri yang pongah, yang sombong dengan dalih keputusan di juri adalah manifestasi nyata dari kesombongan pejabat dan elit kita. Mereka lebih memilih membela kesalahannya demi menjaga wibawa semu daripada mengakui kebenaran. Di sisi lain, MC yang sibuk memanipulasi narasi dengan membawa-bawa perasaan berperan persis seperti buzzer-buzzer yang bertugas membungkam nalar kritis penonton yang protes mewakili rakyat yang suaranya sering dianggap angin lalu. Di sini kecerdasan dan kejujuran dikalahkan oleh otoritas kekuasaan. Juri dan penyelenggara tidak hanya menunjukkan kebodohan intelektual, tetapi juga kejahatan moral. Kasus tragedi cerdas cermat itu menjadi cermin retak betapa integritas telah mati, digantikan oleh teatrikal kekuasaan yang curang, zalim, dan memuakkan. Ini pertanyaannya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. Dan ini jawaban dari peserta C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Terus ini penilaian dari jurinya. Nilai -5. Dengan pertanyaan yang sama dijawab sama peserta B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Dan jawaban jurinya kayak gini. Benar, nilai 10. Gimana? Jawabannya sama kan? Tapi jawaban dari peserta B4 dibenerin. Dan jawaban dari peserta C2 malah disalahin. Ini gimana konsepnya, cok? Kalau kamu budek atau tolol dan gak mau dikritik, gak usah dari juri jadi juri, nyet. Ajang bergengsi lomba final cerdas cermat 4 pilar MPR RI 2026 yang seharusnya menjadi panggung intelektual siswa mendadak riuh di media sosial. Bukan karena prestasi pesertanya, melainkan karena aksi dua juri yang tolol memicu gelombang protes dari warganet.
Nah, mereka adalah Diastasita WB dan Indri Wahyuni, dua pejabat penting di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Nah, berikut adalah profil dua sosok yang tengah menjadi bulan-bulanan warganet. 1. Diastasita WB, pejabat senior dengan pangkat tinggi. Dia bukanlah sosok sembarangan di lingkungan birokrasi parlemen. Ia merupakan pejabat eselon yang menduduki posisi strategis sebagai Kepala Biro Pengkajian Konstitusi pada Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI. Dalam kesehariannya, dia memiliki peran krusial untuk turun ke berbagai daerah di Indonesia guna membuka sekaligus memantau jalannya seleksi lomba cerdas cermat 4 pilar. Nah, yang kedua, Indri Wahyuni, sang penggerak sosialisasi 4 pilar. Tak jauh berbeda dengan rekannya, Indri Wahyuni juga memegang peran vital dalam internal Setjen MPR RI. Perempuan yang akrab disapa Indri ini menjabat sebagai kepala bagian badan sosialisasi. Ia merupakan salah satu tokoh kunci di balik layar penyelenggaraan lomba cerdas cermat 4 pilar di tingkat nasional. Nah, tugas utamanya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi 4 pilar Pancasila UUD 1945 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ke seluruh pelosok negeri. Nah, ironisnya, ajang lomba yang digagas sebagai metode sosialisasi yang menyenangkan ini justru tercoreng oleh insiden perdebatan antara juri dan peserta yang kini viral di sosial media. Polemik ajang lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat terus menjadi perbincangan publik setelah viralnya video perdebatan antara peserta dengan dewan juri terkait jawaban yang dianggap tidak sah. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar akhirnya memberikan penjelasan. PLT Kepala Disdikbud Kalbar, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Qadri, menyebut adanya dugaan gangguan teknis pada sistem audio saat perlombaan berlangsung. Menurutnya, speaker yang mengarah ke meja juri mengalami kendala sehingga jawaban peserta tidak terdengar dengan jelas oleh dewan juri. Yang jadi sorotan, suara peserta justru terdengar jelas oleh penonton di lokasi, bahkan pemirsa live streaming. Nah, hal inilah yang kemudian memicu tanda tanya besar di masyarakat. Meski mengakui adanya ketidaksinkronan audio, pihak Disdikbud tetap meminta sekolah yang merasa dirugikan, termasuk SMAN 1 Pontianak, untuk menempuh prosedur resmi melalui pengajuan peninjauan ulang hasil perlombaan. Sebagian publik menilai hal seperti ini seharusnya bisa dicegah lewat pengecekan perangkat sebelum lomba dimulai. Di sisi lain, ada juga yang meminta semua pihak menunggu hasil evaluasi resmi agar polemik tidak semakin melebar. Kalau menurut kamu, wajar nggak sih jawaban peserta dianulir hanya karena kendala audio di meja juri? Namanya cerdas cermat, muridnya cerdas, jurinya kok nggak cermat? Ayo cepetan klarifikasi, sebelum rakyat media sosial marah. Ini yang lagi rame. Peserta cerdas cermat, jawabannya sama tapi dikasih nilainya berbeda. Pesertanya cerdas dan cermat, tapi sayangnya jurinya kurang cermat. Tapi disayangkan lagi, MC-nya membela juri yang kurang cermat. Kalau ini nggak dibenahi, takutnya anak-anak itu, rasa kepercayaan anak-anak itu menurun. Peserta itu cerdas, karena dia merasa jawabannya itu sama gitu, makanya dia bicara. Makanya anak-anak itu langsung bilang, jawaban kami ini sama loh Pak dengan jawaban peserta sebelah. Tapi juri yang satu lagi malah bilang harus memperhatikan artikulasinya. Padahal
Dari jawaban anak tersebut, artikulasinya jelas. Cuman karena jurinya kurang cermat, kurang teliti. Aturan kalau ada kendala seperti itu, harusnya lomba tersebut diberhentikan sebentar. Terus cari tahu, atau melihat rekaman yang sudah terekam. Kalau nggak segera diklarifikasi, dampaknya nggak baik. Baik bagi anaknya, atau bagi jurinya, atau bagi penyelenggaranya. Pokoknya nggak baik lah buat semua. Itu bagus nak, kalau misalnya kamu merasa jawaban kamu itu benar, kamu harus mempertahankannya. Anak-anak ini cerdas. Karena dia merasa, lah kok jawaban saya sama dengan sebelah, kenapa nilai saya malah minus? Makanya dia langsung mempertanyakan kepada juri, langsung ngomong ke juri. Tapi mungkin jurinya merasa, saya punya hak, saya juri gitu. Jadi keputusan ada di juri, mau salah kayak mau benar gitu. Pokoknya saya juri gitu. Kelihatannya seolah-olah kayak gitu jadinya. Ayo Bapak Ibu juri yang cerdas, tolong dicermati lagi dan segera klarifikasi. Karena ini nggak baik buat anak-anak. Ini acara bergengsi loh, acara yang diadakan oleh MPR RI, diadakan setiap setahun sekali. Jangan sampai karena adanya juri yang kurang cermat, acara tersebut terkesan ada mainnya, ada jeleknya, ada pertanyaannya. Ih kok acaranya kayak gitu ya? Ih kok jurinya kayak gitu ya? Jangan sampai juga acara ini secara tidak langsung, kalau ini tidak diklarifikasi, dan jangan sampai juga acara ini secara tidak langsung mengajarkan anak-anak kebebasan bersuara mereka dan penyelesaian konflik dengan benar tidak dibenarkan, tidak diajarkan kepada anak-anak tersebut. Kenapa orang-orang yang berada di situ, orang-orang yang dewasa, panitia, atau siapalah di situ, tidak mau menyelidiki benar enggak apa yang dikatakan anak tersebut? Emang nggak bisa dicek melalui rekaman atau apalah gitu? Atau cari caranya bagaimana supaya benar enggak itu jawaban anak tersebut tuh sama atau tidak dengan peserta sebelah? Namanya juga cerdas cermat. Cermat itu teliti. Ada kejadian tolol pas acara lomba cerdas cermat di Kalimantan Barat kemarin. Sekarang mari kita bedah satu persatu dimulai dari pertanyaannya. Ini dia. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Dan ini jawaban dari peserta C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Terus ini vonis dari jurinya. Nilai -5. Oke, fine. Terus dengan pertanyaan yang sama dijawab sama peserta B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Dan jawaban jurinya? Benar, nilai 10. Gimana? Jawabannya sama persis. Tapi jawaban dari peserta B4-nya dibenerin dan jawaban dari peserta C2-nya malah disalahin. Ini gimana ceritanya? Kalau lu emang budek, tolol, dan gak mau dikritik, gak usah jadi juri. Ini juri modelan kayak gini, better gak usah dipakai lagi dah. Kasian itu adik-adik yang ikutan acara cerdas cermat. Kalau di sepak bola ada namanya VAR buat ngecek keputusan wasit. Kalau ternyata keputusannya salah, bisa dianulir dan diganti dengan keputusan baru yang lebih adil. Sesederhana itu sih yang namanya asas keadilan. Atau jangan-jangan ini ada unsur ordal untuk menangin salah satu SMA. Dewan juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan. Gak usah sok-sokan ngomong soal artikulasi kalau lu aja gak bisa ngomong R. Goblok.